Shalom kekasih Kristus, kita sering mendengar istilah yang mengatakan lidah tidak bertulang. Artinya mengucapkan atau mengatakan sesuatu dengan sembarang. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini kita sebagai manusia yang telah dilahirkan kembali, kita mau belajar mengucapkan perkataan yang benar, agar hidup yang kita jalani sebagai pengikut Kristus menjadi pribadi yang menyukakan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang begitu indah pada hari ini, di mana kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, sehingga firman yang disampaikan menjadi satu firman yang menginspirasi kami, bahkan menguatkan iman percaya kami, di mana kehidupan kami diubahkan menjadi manusia baru dalam pengiringan kami kepadamu. Dengan demikian, kami memiliki karakter-karakter Kristus dalam perbuatan dan pikiran kami. Itulah yang kami rindukan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perkataan yang benar. Firman Tuhan terdapat dalam Zakaria 8 ayat 16. Demikian firman-Nya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Kekasih Kristus, untuk kita dapat berterus terang dalam mengatakan kebenaran, hal yang tidak mudah dilakukan. Terkadang dalam mengatakan apa yang menjadi keinginannya dibungkus dengan keinginan untuk memberikan sesuatu, tetapi hal yang sebenarnya tidak dinyatakan. Bahkan yang lebih parah lagi, dalam mengatakan keinginan diri sendiri mengatasnamakan keinginan orang banyak. Bila melihat persoalan ini, sepertinya etika tidak lagi menjadi dasar hidup. Pertanyaannya, apakah hal ini juga terjadi pada kita yang mengaku diri sebagai orang yang telah lahir baru? Kekasih, bila budaya kita sekarang ini telah beralih kepada etika kepuasan diri sendiri, yang mana banyak kesalahan-kesalahan yang tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dianjurkan sebagai hal yang benar. Lalu hal ini terus dibiarkan, maka akibatnya banyak dari kita yang merasa nyaman jika kita berbohong atau tidak berterus terang kepada orang lain. Contoh, ada seseorang yang ingin barang dagangannya laku dan banyak pembeli. Barang dagangan yang ia jajakan melalui online. Dia memasang foto-foto barang berkualitas bagus, bahkan menyebarkan berita-berita atau kesaksian yang tidak sesuai demi keuntungan. Pemikiran seperti ini sebenarnya sudah mengalihkan ketidakbenaran dari suatu larangan menjadi suatu yang lazim. Dan ini merupakan pelecehan terhadap nilai-nilai etika yang benar, sehingga secara kenyataannya menimbulkan suatu konsekuensi-konsekuensi yang sangat merugikan banyak pihak. Kekasih, sesungguhnya perkataan benar atau kebenaran memiliki banyak nilai-nilai penting. Kebenaran adalah dasar untuk sebuah kepercayaan, integritas, iman, keamanan, dan stabilitas. Pada waktu kebenaran diganti dengan kebohongan, maka nilai-nilai tersebut menjadi hancur dan menghilang dari kehidupan orang tersebut. Perkataan yang benar merupakan perbuatan atau tindakan setiap kita dalam menjalankan kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehubungan dengan perkataan yang tidak benar atau bohong, itu merupakan teman baik dari ketidakpercayaan, kecurigaan, keraguan, kekacauan, pertikaian, dendam, kebencian, dan kemarahan. Kapanpun kebohongan dikumandangkan atau digerakkan, maka itu akan menggantikan kebenaran, dan teman baiknya adalah kebohongan yang akan menyingkirkan kebenaran sampai binasa atau tidak ada lagi dalam hati kita. Kunci untuk menghilangkan itu adalah ketika kebenaran-kebenaran terus kita kemukakan dan kita masukkan dalam semua lini kehidupan kita. Maka saat panah-panah api kebohongan itu diluncurkan dengan sendirinya, tidak akan menghujam dan berusaha masuk, apalagi menguasai hati dan pikiran kita. Kekasih Kristus, bila kebohongan sudah menguasai, maka akan terjadi suatu kemunafikan, di mana yang menjadi korban pertama adalah keluarga, kerabat, gereja, masyarakat, bahkan pemerintah.
untuk menjadi sesuatu yang kita perhatikan adalah tidak ada satu hubungan apapun yang dapat bertahan atau berhasil jika dasar dari hubungan tersebut dilandasi dengan kebohongan. Jadi perkatakanlah yang benar sebagai buah kebenaran dari iman kita terhadap Yesus. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kekasih Kristus, perkataan yang benar yang kita lakukan itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Sebab sifat Tuhan selalu ada pada hal yang benar. Dalam Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi, bila kita komitmen tentang kebenaran, sangat berhubungan erat dengan sifat-sifat Tuhan dan pengajarannya. Kekasih, mengapa Alkitab mengarahkan kita agar apa yang kita katakan sesuatu yang benar dan hidup kita senantiasa ada dalam jalan kebenaran? Karena tujuan Tuhan mengubah hidup kita sebagai manusia baru agar kita sebagai anak-anaknya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kekasih, bila kita ikut serta dalam kebohongan, kita telah merusak tujuan mulia keselamatan kita dan kita telah menodai gambaran kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kekasih Kristus, bila apa yang kita katakan adalah sesuatu yang benar, sesungguhnya sadar atau tidak sadar, kita sedang melakukan ketaatan pada kehendak Tuhan, seperti tertulis dalam Amsal 13 ayat 5a. Orang benar membenci dusta. Kolose 3 ayat 9 mengatakan, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Perintah larangan berbohong atau berdusta ini adalah mutlak, tidak bisa ditawar. Kebohongan, penipuan, dusta, dan kesaksian yang palsu adalah semua cara yang digunakan setan dan malaikat-malaikat pengikutnya untuk menghalangi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara-cara inilah setan menyesatkan dan menarik kita untuk masuk dalam jebakannya yang penuh dengan ketidakbenaran atau kepalsuan. Jadi, jangan menyepelekan bahwa itu hanya perkataan yang tidak benar saja. Kekasih, bila kita menyepelekannya hal tersebut, berarti kita juga menyepelekan kebenaran, dan itu kita sama dengan mendukung dan melestarikan dosa. Hal ini terjadi yang berawal dari penyelewengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ingat, penyelewengan atau pemalsuan terhadap nilai-nilai kebenaran adalah dasar dan sistem dari setan dan pengikutnya. Maka jangan sepelekan walaupun itu hanya sekedar perkataan. Itulah sebabnya kita mulai melakukan perkataan yang benar sebagai wujud bahwa hidup kita telah mengalami pembaharuan, yaitu sebagai orang yang dilahirkan kembali. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana Engkau mengajarkan kembali dalam kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyukakan Engkau melalui perkataan kami. Pimpin kami, seringkali kami tidak mudah untuk mengendalikan setiap perkataan kami. Maka dari itu Tuhan, bawa kami agar kami memiliki perkataan-perkataan yang benar ketika kami berkata. Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kami agar kami mampu menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Karena melalui perkataan inilah buah-buah kebenaran kami dapat diketahui. Karena dengan perkataan itu juga dapat menghubungkan kehidupan kami dengan Tuhan, di mana sifat Tuhan yang selalu ada dalam hal yang benar. Demikian juga bila perkataan kami tidak benar, maka kami tidak akan dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua firman yang disampaikan hari ini.
Maka kami rindu Engkau senantiasa memimpin kami supaya kami memiliki nilai-nilai kebenaran dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.